kasih kepada adik Visa yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita selanjutnya, Ibu akan mengabsen anak-anak semua. Oke, di sini hari ini siapa yang tidak hadir atau ada yang izin sakit? Oke, karena semuanya hadir, jadi Ibu rasa hari ini anak-anak semua itu semangat untuk belajar. Oke, dari anak-anak semua yang hadir pada hari ini, kira-kira ada yang ingat minggu lalu Ibu bilang hari ini kita materi yang akan kita pelajari itu apa? Saya Ibu, materi asam dan basa Ibu. Oke, baik, terima kasih. Jadi hari ini kita akan mulai dengan pembelajaran kita yaitu tentang asam dan basa. Nah, jadi di sini Ibu ingin menerapkan satu metode baru yang beda dari yang biasanya kita lakukan di sekolah, karena biasanya itu kita melakukan metodenya itu ceramah. Jadi di sini Ibu akan menerapkan satu metode baru yaitu problem based learning atau yang biasanya berpusat pada siswa. Jadi di sini siswa-siswa semua yang berperan aktif dalam pembelajaran hari ini. Ibu hanya sebagai fasilitator membantu kalian jika kalian ada kesalahan. Jadi Ibu yang meluruskan dari kesalahan-kesalahan yang adik-adik buat. Jadi di sini Ibu akan menampilkan satu gambar atau dua gambar dan Ibu minta adik-adik semua kira-kira dari gambar yang Ibu tampilkan nanti, dari pikiran teman-teman atau adik-adik semua, kira-kira masalahnya itu apa. Jadi nanti siapa yang tahu boleh angkat tangan dan menjawab pertanyaan. Oke, dan gambarnya adalah Saya Ibu. oke, kepada Hilda silakan. Dari kedua gambar tersebut yang dapat saya ambil yaitu kandungan pH yang berbeda. Oke, baik, terima kasih. Ada lagi? Mungkin ada lagi yang berpendapat lain? Masih Bu. Oke, baik. Oke, baik. Gambar terus. Kalau yang dari saya lihat itu ada air bersih dan air kotor. Oke, baik. Ada lagi? Saya Bu. Pengaruh air sabun terhadap lingkungan. Oke, baik. Terima kasih. Semuanya itu benar. Memang masalah yang kita akan pelajari pada hari ini sudah teman-teman sebutkan. Oke, di sini Ibu ada dua pertanyaan. Jadi di sini ini sebagai nilai tambahan buat anak-anak semua. Jadi siapa yang bisa jawab boleh angkat tangan dan menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi pertanyaannya itu yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi masalah pH air sabun yang berbahaya bagi lingkungan. Dan yang kedua adalah bagaimana memanfaatkan indikator untuk memprediksi pH air sabun. Jadi siapa yang mau menjawab boleh angkat tangan. Oke, ada yang mau jawab? Saya Bu. Oke, silakan. Mengolah limbah air sabun sebelum dibuang dan menggunakan sabun yang ramah lingkungan serta pengolahan limbah secara bertanggung jawab. Oke, mungkin ada pendapat yang lain dari teman-teman yang lain? Oke, baik. Ada yang mau menjawab pertanyaan yang nomor 2 itu bagaimana memanfaatkan indikator untuk memprediksi pH dari air sabun? Oke, pada Asi silakan. Yang pertama itu Ibu bisa menggunakan kertas lakmus. Langkah-langkah yang bisa dilakukan yaitu mencelupkan kertas lakmus merah ke dalam air sabun. Yang kedua, mengamati perubahan warna. Jadi, jika lakmus merah berubah menjadi biru, air sabun bersifat basah. Namun, jika lakmus biru tetap berwarna biru, maka air sabun bersifat asam. Oke, baik. Terima kasih kepada adik Mayusta dengan Alsi yang sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Nah, di sini Ibu minta lagi anak-anak semua, coba anak-anak perhatikan lebih mendetail tentang dua gambar tersebut dan coba anak-anak semua membuat pertanyaan, minimal 2 pertanyaan untuk Ibu tentang masalah dari perubahan pH yang tadi teman kalian Hilda bahwa dari gambar ini adalah masalah yang dia pikirkan itu adalah perubahan pH.
apa dampak pH air sabun yang lebih basah terhadap kulit ataupun lingkungan. Oke, baik, terima kasih. Nah, sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian, Ibu akan menjelaskan sedikit dari materi tentang asam dan basa yang menjadi materi kita pada hari ini. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertian asam basa secara singkat dan menurut para ahli. Nah, yang pertama itu menurut Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius asam adalah saat apabila dilarutkan dalam air, yaitu akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa itu yang akan menghasilkan ion OH. Sedangkan menurut teori asam basa, Bronsted-Lowry adalah asam zat yang memiliki kecenderungan untuk menyumbangkan ion H+ pada zat lain. Sedangkan basa itu dia yang menerima H+. Selanjutnya itu menurut teori asam basa menurut Lewis. Nah, asam adalah suatu zat yang mempunyai kecenderungan menerima pasangan elektron dari basa. Sedangkan basa adalah dia itu memiliki pasangan elektron yang bebas. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang prinsip dari asam basa. Yang pertama itu, adik-adik bisa lihat itu prinsip yang pertama itu netralisasi. Nah, netralisasi adalah reaksi antara asam dan basa yang menghasilkan air dan garam. Sedangkan perubahan pH itu adik-adik bisa mengingat, ada yang tahu atau mungkin ada yang ingat kalau pH-nya 7 itu atau pH-nya sama dengan 7 itu kira-kira larutan atau senyamannya itu kira-kira dia basa atau asam atau netral? Ada yang bisa jawab? Netral. Oke, baik. Kalau kurang dari 7? Asam. Kalau pH-nya lebih dari 7? Basa. Baik, terima kasih. Sangat pintar sekali untuk Ibu pada hari ini. Nah, yang ketiga itu perubahan warna. Nah, perubahan warna, adik-adik semua, perubahan warna itu bisa kita ketahui dari tergantung dari pH suatu larutan. Contohnya kita mengidentifikasi tadi pertanyaan yang Ibu berikan tadi itu bagaimana kita mengidentifikasi pH dari air sabun. Jadi kita bisa menggunakan kertas lakmus. Jadi ketika kertas lakmus merah kita celupkan atau kita celupkan dalam satu senyawa atau cairan, ketika warna kertas lakmus merah berubah jadi biru, itu kira-kira larutannya itu atau senyawa itu bersifat apa? Merah ke biru, itu kira-kira senyawa basa. Oke, baik. Kalau biru ke merah? Asam. Oke, jadi dari ini saja materi yang Ibu bagikan pada hari ini. Oke, baik anak-anak, karena Ibu sudah menjelaskan tentang materi asam dan basa, Ibu akan menjawab pertanyaan dari teman Ulfa dan Amel. Nah, jadi tadi teman Amel itu bertanya, apa sih kandungan utama dalam sabun sehingga pH-nya itu bisa berubah? Jadi dalam sabun itu dia itu mengandung surfaktan adalah sabun yang mengandung garam dari asam lemak. Nah, yang bersifat basa ketika dia larut dalam air. Kandungan yang kedua itu adalah sodium. Nah, sodium ini digunakan dalam pembuatan sabun untuk proses saponifikasi atau reaksi basa dengan lemak. Nah, yang pertanyaan yang kedua itu dari teman Ulfa. Adik Ulfa itu bertanya, apa sih dampak dari air sabun atau limbah air sabun bagi lingkungan? Jadi dampaknya itu bagi keseimbangan ekosistem, terutama di air, dan juga pH yang berlebihan atau pH yang berlebihan itu dapat membunuh bakteri yang sensitif terhadap pH yang tinggi. Yang kedua itu, jika air sabun dibuang ke tanah, pH yang tinggi dapat mempengaruhi standar kesuburan tanah. Jadi ketika kita buang air langsung ke tanah itu kita bisa merusak keseimbangan atau kesuburan tanah. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video. Di sini dari video yang Ibu tampilkan, Ibu sudah membuat pertanyaan dari video tersebut. Jadi di sini Ibu minta anak-anak semua untuk membuat kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Jadi adik-adik semua bisa membuat kelompok dan temannya silakan adik-adik semua tentukan sendiri. Baik, Ibu.
tampilkan di depan. Dan dari video ini Ibu sudah membuat pertanyaan dan nanti teman-teman bisa mengerjakan. Diperhatikan dengan seksama ya teman-teman, supaya nanti bisa menjawab soal dengan baik. Baik, Ibu. Oke baik anak-anak, karena tadi semua anak-anak sudah menonton video yang Ibu tayangkan di depan. Jadi sekarang Ibu akan memberikan LKPD untuk anak-anak semua kerjakan dan akan dipresentasikan setiap kelompok di depan. Baik, Ibu. Nanti di LKPD-nya ditulis nama masing-masing, terus kelompoknya kelompok berapa dan nanti dikumpulkan kembali. Oke, Ibu beri waktu 15 menit anak-anak semua mengerjakan pertanyaan yang ada dalam LKPD. Oke, baik. Di kelompok ini ada kendala atau pertanyaan yang kurang mengerti? Kalau kelompok 2 tidak ada kesulitan? Semangat. Kalau kelompok 3 ada kesulitan? Kalau kelompok 4 ada kesulitan mungkin? Oke teman-teman, waktunya tinggal 10 menit. Mohon dikerjakan dengan baik dan dipresentasikan di depan teman-teman semua. Oke anak-anak, semuanya sudah, waktunya sudah selesai. Semua sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Kalau begitu, kalau semua sudah menjawab pertanyaan dengan baik, Ibu mulai dari kelompok 4 untuk presentasi di depan. Untuk kelompok 4 silakan. Ada yang moderator, ada yang penulis, begitu sekretaris yang menulis pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Ayo, dipercepat langkahnya. Selamat siang kita semua. Selamat pagi. Baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Untuk tidak memperpanjang kata, saya berikan kesempatan kepada Pak Materi. Baik, kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan dengan pertanyaan nomor 1. Apa yang Anda dapat simpulkan dari gambar yang tertera? Jadi jawaban dari kelompok kami, gambar di atas menunjukkan perbedaan warna air yang jernih dan air sabun. Yang keruh menunjukkan adanya perubahan pH. Yang nomor 2, bagaimana cara mengatasi masalah pH air sabun dan air biasa? Yang nomor 2, bagaimana cara mengatasi masalah pH air sabun dan air biasa? Jadi untuk mengatasi masalah pH air sabun dan air biasa dapat dilakukan dengan cara yang pertama mengukur pH. Mengukur pH biasanya dilakukan dengan menggunakan kertas lakmus atau pH meter untuk mengetahui tingkat keasaman atau kebasahan air. Yang kedua, mengamati gejala. Jadi yang bisa dilakukan yaitu memperhatikan apakah kulit terasa kering atau iritasi setelah menggunakan air sabun atau ada masalah lain yang mungkin terkait dengan pH air. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana manfaat indikator untuk memprediksi pH air sabun dan air biasa. Dengan jawaban menggunakan kertas lakmus yang langkah-langkah.
mencelupkan kertas lapis merah dan biru ke dalam air sabun. Yang kedua, amati perubahan warna. Jika lakmus merah berubah menjadi biru, air sabun bersifat basah. Jika lakmus biru tetap biru, air sabun juga bersifat basah. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak, yaitu apa saja permasalahan yang berdampak pada lingkungan akibat perubahan pH. Yang pertama yaitu kerusakan ekosistem, yang kedua pencemaran lingkungan, yang ketiga ancaman terhadap kesehatan manusia, dan yang terakhir adalah kerugian ekonomi. Baik, pertanyaan berikut yaitu apa solusi pemecahan masalah penetralan pH air sabun agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Jadi di sini kita mempunyai beberapa solusi untuk menetralkan pH. Yang pertama yaitu menggunakan bahan alami, di mana yaitu dalam bahan alami itu ada cuka. Di sini asam asetat dalam cuka itu dapat membantu menurunkan pH. Yang kedua yaitu jus lemon, di mana asam sitrat di dalamnya efektif untuk menetralkan basa. Kemudian ada baking soda, di sini juga baking soda dapat menaikkan pH jika diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu. Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Jadi di sini Ibu minta kelompok yang lain itu memberi penilaian kepada kelompok 4. Mulai dari cara mereka presentasi dengan jawabannya mungkin ada yang keliru. Adik-adik semua bisa memberikan penilaian kepada kelompok 4. Ada? Baik, dari saya mungkin di waktu mendatang kalau untuk teman-teman kalau ingin presentasi lebih mempersiapkan diri agar saat mempresentasikan materi teman-teman bisa lebih menguasai jawaban yang teman-teman buat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kritikan dan saran yang diberikan kepada kami. Mungkin itu menjadi pelajaran untuk ke depan kami dalam proses presentasi. Untuk itu kami tutup presentasi kali ini dan sekian dan terima kasih. Oke, mari kita Oke, baik, mungkin kelompok 3 lagi mulai maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Baik, terima kasih anak-anak semua. Kalian hari ini sangat luar biasa mempresentasikan LKPD yang Ibu berikan hari ini sangat-sangat bagus. Jadi tadi sementara anak-anak semua mempresentasikan, Ibu sudah memberikan nilai. Ada yang sangat aktif dan ada yang ya sedikit kurang aktif gitu. Jadi nilainya otomatis sudah berbeda. Nah, setelah itu Ibu minta pekerjaan dari teman-teman semua dikumpulkan ke depan agar Ibu bisa memberikan. Tapi semuanya sudah tulis nama? Sudah. Nah, itu silakan dikumpulkan ke depan. Oke, baik, karena presentasi sudah selesai, jadi di sini Ibu minta salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan dari materi yang sudah kita belajar hari ini. Jadi salah satu siswa boleh angkat tangan dan memberikan kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Ibu, saya Oke, boleh, Cynthia, silakan. baik Ibu, kesimpulan yang saya ambil itu efek pada tanah dan air sabun dengan pH tinggi dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, terutama di badan air dengan membunuh mikroorganisme atau makhluk hidup. Air sabun dibuang ke tanah, pH tinggi dapat mempengaruhi struktur dan kesuburan tanah. Oke, baik, terima kasih Cynthia sudah menyimpulkan dengan sangat baik materi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita selesai, Ibu ada satu kuis sebagai referensi apakah anak-anak semua benar-benar memperhatikan dengan baik materi pada hari ini. Pertanyaannya sangat-sangat gampang, jadi siapa yang bisa menjawab, anak-anak bisa mendapat poin tambahan dari kelas kita pada siang hari ini. Dengan pertanyaan, apa saja faktor yang mempengaruhi pH suatu larutan? Yang bisa jawab langsung angkat tangan. Saya Oke, baik. Tadi
konsentrasi ion hidrogen. Yang kedua ada jenis terlarut, dan yang ketiga ada konsentrasi larutan, dan faktor yang keempat yaitu suhu. Oke, baik, terima kasih Dylan, jawabannya sangat-sangat tepat. Nah, anak-anak semua, karena ibu sudah memberikan kuis, nanti karena waktu juga sudah mepet, jadi nanti tugasnya ibu kirimkan lewat grup WhatsApp saja. Baik. Baik, ibu. Setelah itu, ibu minta dari anak-anak semua atau perwakilan salah satu untuk memberikan tanggapan tentang materi hari ini dan tentang ibu juga tentang materi hari ini dan cara mengajarnya ibu. Hari ini ibu minta perwakilannya satu saja. Saya Ibu. Baik, menurut saya pembelajaran kita pada hari ini sudah sangat-sangat bagus. Terlebih tadi ada presentasi yang kami lakukan dan diskusi kelompok juga. Namun menurut saya untuk presentasi kedepannya, belajar dari pengalaman kami yang sudah presentasi tadi, ada saran juga dari teman Zima. Mungkin kedepannya teman-teman bisa presentasi lebih baik lagi. Dan untuk cara mengajar ibu, menurut saya sudah sangat-sangat baik dan sangat-sangat seru. Mungkin kedepannya lebih ditingkat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada anak Yohanes sudah memberikan penilaian positif bagi ibu. Jadi di sini kelas kita